yang ada di rumah. Wah, Kak Wanda, hari ini kita bersyukur sekali. Iya, Kak Kita Eti. bisa merayakan Paskah bersama dengan adik-adik. Wah, enaknya. Meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa beribadah bersama. Oh iya, Kak Eti. Ya? Kayaknya kita tidak hanya berdua deh. Iya, betul Oh sekali. iya, siapa aja sih Kak yang sama kita? Kita panggil bersama-sama ya. Setuju. Pertama ada Kakak Tuti. Selamat Kakak Tuti. Yang kedua siapa? Yang kedua ada Kakak Tele. Oke, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau memuji Tuhan, tapi semuanya bangkit berdiri. Nah, Kak Wanda, Ya Kak Eti. kita mau sapa adik-adik dengan cara yang berbeda. Oh, Biasanya harus kan dong, kita Kak. sapa adik-adik, apa kabar hari ini? Tapi sekarang kita mau sapa adik-adik dengan lagu. Wih, setuju Kak. Lagunya halo halo, hello Hello, hello, hola hola. Boleh adik-adik yang ada di rumah perhatikan Kakak Tuti dan juga Kakak Tere. Musik kakak-kakak. Adik-adik, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik silakan ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kemudian mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah dan kami berdoa kiranya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan. Kakak Eti ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sekarang Kak Eti mau tanya dulu, siapa yang di sini yang senang? Kalau wajahnya senang, semua Kak Eti mau boleh senyum, tunjukkan senyumnya yang termanis. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Musik. Ketemu Juru Selamat.
masih akan terus memuji Tuhan, kita masih akan terus bernyanyi untuk Tuhan ya. Kita akan terus bernyanyi lagu ini, sepertinya masih lagu baru deh untuk adik-adik. Jadi kita akan bernyanyi pelan-pelan saja. Ya, ada 3 bait, judulnya Aku Menang Sebab Yesus Telah Menang. Oke, kakak-kakak, silakan musik. Adik-adik sudah bisa kan? Kita akan ulangi 1 kali lagi lagu ini, tapi dengan tempo yang agak cepat. Oke? Oke. Yesus telah menang, salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, kebangkitannya tak akan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang, dari anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang, kemenangan terbesar. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya, tapi kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Bapa, bukan karena Mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena Papa, bukan karena Mama, bukan karena anak, adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kami. Berkatilah Tuhan supaya berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Ku Buka Hatiku.
melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita lagi menyanyikan pujian dengan kita berdoa, buka hati. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui penampilan drama dari kakak-kakak. Tuhan berkati kami semuanya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oh iya, saya lupa sampai ada di rumah. Selamat pagi nih semua. Apa kabarnya? Kakak harap semua baik ya. Ayo, siapa yang sebelum ke sekolah minggu olahraga selama di rumah? Ayo, lihatlah tubuh kakak Ayu sehat dan kuat kan? Kakak itu paling suka olahraga, apalagi olahraga jogging atau lari-lari seperti ini. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini apa? Awas dosa. Kamu nggak mau pergi ke sekolah minggu? Sebentar lagi aku akan nyusul kamu. Oke, duluan ya. Dadah. Kok kamu balik lagi sih? Iya, soalnya saya lihat kamu kesusahan. Oh, aku nggak kesusahan. Aku lagi olahraga tuh, lihat. Lagi olahraga. Pemanasan. Kamu benar nggak mau pergi ke sekolah minggu dengan aku? Aku akan pergi, tapi sebentar lagi. Oke, duluan ya. Dah. Aduh, tolong! Aku nggak bisa lepas dari kursi ini. Tolong! Kamu kenapa? Aku nggak bisa lepas dari kursi ini. Kamu mau lepas dari kursi ini? Mau. Kalau kamu
Maria. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui segala perbuatan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Wah, bisa lepas. Yeay! Wah, hebat. Mulai hari ini aku itu tidak akan memakai lagi, berbohong lagi, mencuri lagi, dan melawan lagi. Tunggu. Tadi kata Novi rayakan Paskah ya? Iya. Ayo, dadah. Dahulu kala di negara Rusia, hiduplah seorang jenderal yang bernama Jenderal Samila. Dia menentang tindakan kaisar yang sangat diktator terhadap rakyatnya. Bersama dengan rakyat yang mendukungnya, Jenderal Samila bergerilya dari tempat satu ke tempat yang lain, sehingga mereka harus hidup di tenda-tenda, kekurangan makanan, dan kelaparan. Lapor Jenderal, telah terjadi pencurian di tenda penyimpanan bahan makanan. Seseorang telah mencuri persediaan makanan kita yang semakin menipis. Apa? Ini tidak bisa dibiarkan. Tangkap pencuri itu. Kumpulkan semua rakyat di sini dan beritahukan pada mereka, barang siapa yang kedapatan mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Siap, Jenderal. Hai rakyat semuanya, dengarkan apa yang menjadi keputusan sang jenderal. Jika ada yang kedapatan mencuri di tempat ini, maka akan mendapat hukuman cambuk sebanyak 50 kali. Setelah pengumuman itu, tidak ada seorang pun yang berani mencuri. Namun, kira-kira 1 bulan kemudian, Lapor Jenderal, telah terjadi pencurian lagi di tenda penyimpanan makanan, Jenderal. Apa? Benar-benar berani pencuri itu. Kalian harus cari dia sampai dapat. Kita harus menjalankan keadilan. Siap, Jenderal. Ayo cepat, engkau harus menghadap sang jenderal. Engkau harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kau lakukan. Ampun Pak, saya tidak bersalah. Masih berani mengatakan kau tidak bersalah? Hah? Rasakan hukuman cambuk yang akan kau dapatkan. Ampuni saya Pak. Saya terpaksa Pak melakukannya. Kasihanilah saya. Jangan banyak alasan. Cepat jalan. Itu ternyata pencurinya. Iya, dia pencuri. Pantas makanan kita kurang. Ajar sekali dia. Penasaran kita. Dia harus dihukum. Benar. Ya, setuju. Ya, dia harus diadili. Harus diadili.
Lapor Jenderal, kami telah menemukan pencurinya. Ternyata dia seorang wanita, Jenderal. Cepat, buka penutup wajahnya. Ibu, benarkah ini? Ibu, mengapa ibu melakukan semua ini? Anakku, ampuni ibu, nak. Ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu lapar, nak. Ampuni ibu, nak. Tapi hukum dia, keadilan harus tetap ditegakkan. Hukum pencuri itu jangan diberi ampun. Hukum dia, hukuman harus tetap dijalankan. Hukum dia. Tetapi itu ibunya. Bagaimana mungkin dia menghukum ibunya sendiri? Jangan hukum ibumu. Tetap hukum dia. Keadilan harus ditegakkan. Hukum cambuk. Hukum dia sekarang. Hukum dia cambuk. Hukum dia. tenang rakyatku, tenang. Keadilan memang harus ditegakkan. Hukuman harus tetap dijalankan. Pengawal, cambuk dia 50 kali. Tapi Jenderal, tidak. Hukuman tetap dijalankan. Cepat. Siap, Jenderal. Hentikan. Ibu, aku mengasihi engkau. Aku tidak ingin ibu dihukum cambuk. Tetapi sebagai seorang jenderal, aku harus tetap menjalankan hukuman ini. Aku harus adil, Ibu. Maafkan aku. Pengawal, biar aku yang menanggung hukuman cambuk ibuku. Cepat cambuk aku 50 kali. Jangan anakku, ibu yang bersalah, ibu yang harusnya dihukum cambuk. Pengawal, cepat laksanakan perintahku. Cambuk aku. Siap, Jenderal. Tidak, jangan cambuki anakku. Jangan hukum dia. Tidak, anakku. Harusnya ibu yang dihukum cambuk. Tidak, dia tidak bersalah. Jangan cambuki anakku. Dia tidak bersalah. Kasih dan keadilan bertemu saat seseorang mengorbankan dirinya, seperti Yesus yang telah mati di salib, mengorbankan dirinya untuk kita semua, agar kita yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, tadi kita sudah melihat cuplikan drama yang dilakonkan oleh kakak-kakak. Dramanya sangat menarik, bukan? Kakak percaya bahwa kita semua memahami ceritanya. Nah, tadi kalau kita lihat cerita itu, ternyata yang salah itu adalah Ibu Jenderal Samila. Ibunya yang mencuri persediaan makanan yang merupakan persediaan makanan mereka. Tapi dari cerita itu, Jenderal Samila oleh karena kasihnya dan oleh karena dia sudah mengumumkan bahwa siapapun yang mencuri akan dicambuk sebanyak 50 kali cambukan. Dan Jenderal Samila yang merasa
bahwa keadilan harus ditegakkan dan kasih harus dinyatakan kepada ibunya, rela menggantikan ibunya untuk dicambuk sebanyak 50 kali cambukan. Adik-adik, dari cerita ini kita bisa memahami bahwa ternyata kasih dan keadilan Allah hanya bisa dilakukan dan dilaksanakan melalui pengorbanan. Dan itulah yang kita peringati hari Jumat yang lalu, bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dan hari ini kita bersama-sama kembali memperingati Paskah atau kebangkitan Kristus dari kematian. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kakak akan bacakan dari Yohanes 3 ayat 16 kepada kita. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata oleh karena besarnya kasih Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Dia rela datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya, supaya setiap kita yang harusnya binasa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, kematian Kristus bukan menjadi kematian yang berarti jika Dia tidak bangkit. Kematiannya menjadi kematian yang sia-sia, kematiannya menjadi kematian yang tidak akan pernah diingat orang oleh karena Dia tidak bangkit. Tapi Yesus adalah Allah. Dia bangkit untuk menyelamatkan setiap kita. Adik-adik, jika kita tidak percaya kepada Kristus, maka kita akan mati di dalam neraka selama-lamanya. Kita akan disiksa di neraka seumur hidup kita. Namun jika kita percaya kepada Kristus, adik-adik, kita akan masuk ke surga. Itu adalah tempat yang indah di mana kita akan bersama-sama dengan Yesus di sana menikmati hidup kita selamanya. Adik-adik, kita pun adalah orang-orang yang berdosa. Seringkali dalam kehidupan kita sering mengecewakan orang tua kita, kakak adik kita, dan kita seringkali juga mengecewakan guru-guru kita. Adik-adik, harusnya kitalah yang berdosa ini menjalani hukuman dosa yang ditanggung oleh Yesus. Kitalah yang seharusnya dicambuk, kitalah yang seharusnya diludahi, kitalah yang seharusnya dipaku, dan kitalah yang seharusnya menggunakan mahkota duri. Dan kitalah yang seharusnya mati binasa di atas kayu salib. Tetapi oleh karena cintanya Tuhan kepada kita, oleh karena besar kasih setia Tuhan kepada setiap kita, Dia rela mati menggantikan setiap kita di kayu salib. Adik-adik, kematian Yesus merupakan kematian yang sungguh luar biasa atas setiap kita. Dia melakukan semuanya itu untuk menyelamatkan kita. Dan di momen Paskah atau kebangkitan Kristus hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita semua sudah menang dari dosa-dosa kita. Kita semua sudah terlepas dari dosa-dosa kita. Sehingga kita, anak-anak Tuhan, boleh hidup di dalam kemenangan. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, yang harus kita puji dan kita sembah. Adik-adik, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Mungkin kita sudah merayakan kebangkitan Kristus yang kesekian kalinya. Tapi biarlah kebangkitan Kristus kali ini benar-benar menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita sudah menang atas dosa, dan Kristus sudah benar-benar mengangkat serta menjadikan kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menikmati momen kebangkitan Kristus ini. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita menundukkan kepala sambil merenungkan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu
oleh karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan Engkau adalah Allah yang sama yang juga adil terhadap kami. Oleh karena kasih dan keadilan-Mu, Engkau Allah telah mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Dan Engkau tidak hanya mati, Engkau juga bangkit dari kematian untuk membuktikan dan menyatakan serta menepati janji-janji-Mu terhadap setiap kami. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kami untuk sungguh-sungguh mentaati, mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah kami tidak kehilangan Paskah di momen Paskah kali ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu. Ini doa kami menyerahkan semuanya kepadamu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tadi kita sudah memuji Tuhan, juga sudah menonton drama. Sekarang kita mau buat aktivitas. Kita mau buat kartu Paskah. Nanti yang kita akan kasih mungkin bisa ke orang tua, papa, mama, atau ke kakak dan adiknya. Nah, perhatikan Kakak Eti ya, cara membuat kartunya, kartu Paskahnya seperti apa. Bahan yang kita perlu siapkan itu kertas manila atau karton manila, warna putih atau warna yang lain juga bisa, nggak apa-apa. Juga siapkan gunting, double tip, sama krayon, dan juga ada penggaris. Nah, adik-adik perhatikan ya bagaimana cara kakak untuk membuatnya. Nah, kakak sudah warnai dulu. Pertama kita buat gambar telur 3. Nah, bisa diwarnai, dan kita warnai dulu ya. Warnanya boleh terserah aja warnanya ya, boleh warna merah atau warna, pokoknya sesuka kamu aja, nggak apa-apa. Telur Paskahnya kita warnai dulu ya, warna biru. Bisa dibantu papa mamanya ya, bagi adik-adik yang masih kecil-kecil bisa dibantu sama kakak atau papa mamanya. Oke, warna biru selesai. Sekarang kita mau warnai warna orange. Nah, kita tulis. Kakak sudah tulis nih, Happy Paskah, Selamat Paskah ya. Jadi adik-adik juga boleh menulisnya. Jadi buat kreativitas masing-masing. Sekarang warnanya warna kuning. Warna kuning, kita warnai salibnya warna coklat. Ini warna coklat ya. Oke. Nah, di atas ini juga kita warnai warna merah. Di sini ya, warna merah.
sesuai dengan kesukaan warnanya masing-masing aja, nggak apa-apa. Nggak sesuai dengan warna yang Kak Eti buat juga nggak apa-apa. Jadi adik-adik maunya seperti apa boleh berkreativitas ya. Warna coklat. Oke. Ini warna hijau. Selesai, hampir selesai ya. Sekarang warna coklat aja. Ya, nanti adik-adik boleh tulis di sini Yohanes 3 ayat 16 atau ayat firman Tuhan yang lain juga boleh. Jadi terserah adik-adik semuanya ya. Habis itu kakak sudah warnai tadi ini. Jadi boleh juga kreativitas masing-masing. Sekarang kita mau buat untuk cara menempel telurnya. Tambah telurnya. Kita harus sesuai ya. Itu digunting. Nanti kalau mungkin ada yang kecil, guntingnya bisa dibantu sama papa mamanya atau kakak dan adik. Oke, seperti ini. Ditarik. Tarik. Terus kita seperti ini. Sebelumnya kita tempel, tapi kalau ada lem box atau double tip juga bisa. Nah, begini. Adik boleh tambahin nanti mungkin tempel di sini gambar awan. Jadi sesuai dengan kertas masing-masing. Nah, sudah jadi. Jadi sekarang bisa adik tulis untuk siapa kartu ucapan Paskahnya dikasih. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan buat kreativitas yang kedua. Yang pertama tadi adik-adik sudah lihat kan dari Kak Eti. Nah, yang kedua ini gampang banget. Kita hanya butuh kertas HVS. Ini yang pertama, kertas HVS. Kemudian kita butuh gunting. Ya, kemudian yang ketiga kita butuh spidol. Kalau adik-adik punya pensil warna juga lebih bagus, ya. Nah, caranya mudah sekali. Jadi, yang pertama adik-adik hanya perlu melipat dalam bentuk segitiga. Oke, kita coba ya. Ini jadi diperhatikan apa yang Kak Wanda buat. Oke, kita buat segitiga. Ini ya, ini seperti ini. Dibuat segitiga. Kemudian yang kedua kita lipat lagi. Begini caranya. Oke, seperti ini. Jadinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lipat dua.
Ya, kita lipat 2. Oke, seperti ini jadinya ya. Kita lipat 2, kemudian kita lipat lagi. Oke, diperhatikan yang kedua. Nah, jadinya seperti ini ya, kita buat seperti ini. Nah, adik-adik bisa, kalau tidak ada gunting di rumah, adik-adik bisa sobek. Jadi garis yang ini adik-adik sobek ya. Tapi karena di sini Kak Wanda punya gunting, jadi Kak Wanda akan menggunakan gunting ya. Kita gunting, jadi adik-adik bisa lihat ini. Nih, digunting biar rapi. Oke, ya masih ada sisanya sebentar ya. Oke, kita lihat nanti jadi seperti apa bentuknya. Pelan-pelan aja bukanya. Yeay, jadi salib. Ini salib. Kemudian kalau adik-adik punya pensil warna atau spidol silakan. Nah, adik-adik tulis di sini I love you Jesus ya. Kak Wanda kasih contoh nulisnya ya. Jadi, hai. Wah, spidolnya ini kurang bagus ya, Dedek. Love you, Jesus. Jesus. Nah, kalau adik-adik mau pakai pewarna bisa. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau adik-adik mau pakai pensil warna biar lebih cantik. Kalau sudah selesai, silakan adik-adik kasih ke mama, ke papa, atau ke kakak-kakak, atau ke adik-adik dan sebagainya. Udah selesai, selamat mencoba ya. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kak Wanda, silakan adik-adik mengambil sikap berdiri. Nanti akan tutup kita dalam doa, itu ada Kakak Berry. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi masing-masing kami. Kami boleh melaksanakan ibadah Paskah kami di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pertolongan dan kebaikan Tuhan selama kami mengikuti ibadah. Dan kami mengakhiri ibadah kami ini, biarlah Engkau Allah yang sudah bangkit dari kematian, sungguh membawa kami kepada kebenaran, sehingga menolong setiap kami untuk boleh melakukan setiap kegiatan di dalam kehidupan kami, mengerjakan setiap tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan ini kami mengucapkan Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberkati kita semua.